Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah putus rahmat dan karunia Allah dalam hidup kita. Tugas kita hanyalah menjadi hamba yang bersyukur, dan Allah pun berjanji untuk menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Kalaulah kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah dalam hidup kita ini, pasti tidak akan bisa. Begitulah besar dan banyaknya karunia dan rahmat Allah itu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang syakirin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa sabar dan istiqamah untuk berada di atas ajarannya, berada di atas sunnahnya, walaupun barangkali ada tantangan-tantangan dan mungkin akan terasa berat, tapi yakinlah bertahan di atas sunnah Rasul itu akan membawa dan memberikan keselamatan yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sebelumnya saya mohon maaf karena macet pas di lampu merah itu, tapi alhamdulillah masih bisa sampai. Saya sudah khawatir tadi ini jangan-jangan tidak sampai kecuali menjelang Isya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan dan kembali kita bermajelis. Mudah-mudahan majelis ini dicatat sebagai amal saleh bagi kita bersama, yang bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kita akan kembali melanjutkan sirah, perjalanan sejarah dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk pada peristiwa hijrah ke Habasyah, hijrah ke wilayah Habasyah. Habasyah itu sekarang barangkali disebut sebagai negara Ethiopia. Itu Habasyah, sebuah wilayah di mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rajanya tidak pernah menzalimi siapapun. Rajanya adalah raja yang baik. Orang-orang baik di sisi beliau akan selalu mendapatkan perlindungan. Itu Raja Habasyah yang namanya adalah atau disebut dengan Najasyi. Jadi Najasyi itu istilah untuk Malik Habasyah, sama dengan Fir'aun untuk istilah raja di Mesir. Nah, jadi Najasyi itu nama untuk raja yang ada di Habasyah. Peristiwa hijrah ini terjadi pada tahun kelima, Hijriyah, pada pertengahan. Kenapa terjadi dan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk berhijrah mencari tempat yang aman? Itu karena intimidasi atau sikap-sikap yang tidak baik semakin ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy kepada orang-orang yang telah mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita bahas sebelumnya, karena Nabi telah memulai dakwahnya secara terang-terangan, maka orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah yang benci kepada Nabi dan dakwah Nabi, tentu juga akan secara terang-terangan menyiksa dan mengintimidasi para sahabat. Sahabat luar biasa
yang mereka hadapi, keadaan-keadaan luar biasa yang mereka rasakan, disiksa oleh orang-orang jahiliyah. Ada yang diletakkan di badannya besi panas, ada juga yang dijemur lalu kemudian ditimpakan di atas badannya batu besar, macam-macam, asalkan mereka mau kembali kepada agama semula. Tetapi iman yang mereka miliki membuat mereka bisa bertahan. Ini perlu dipelajari sebenarnya. Ini ada apa di balik iman itu, kok sebegitu tegarnya mereka menghadapi cobaan hidup. Beda dengan kita hari ini yang kadang-kadang imannya bisa digadaikan hanya oleh sekotak supermi, hanya oleh sekarung beras. Kan jauh kali bedanya itu. Dulu mereka jangankan sekarung beras tidak dapat, makan saja memang dia kadang tidak dikasih, disiksa luar biasa, siksaan secara fisik. Tidak selesai secara fisik, secara jiwanya mereka juga diintimidasi dan ditakut-takuti. Tetapi dengan iman yang mereka yakini, dengan kalimat la ilaha illallah, mereka bisa bertahan, bahkan bangga di atas keyakinan yang ada di dada mereka. Ada janji surga yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sendiri sebenarnya orang-orang jahiliyah itu ingin juga melakukan sesuatu pada diri Nabi, tapi Nabi dapat terhindar dari itu semua dikarenakan oleh wibawa kaumnya dan sukunya. Jadi suku Quraisy itu memang suku yang paling disegani di Arab ketika itu. Suku yang paling terkenal di wilayah Arab itu adalah suku Quraisy, yang paling disegani, dan Nabi berasal dari suku itu. Dan yang lebih dikenal lagi adalah orang-orang yang silsilahnya kepada Rasulullah seperti pamannya dan juga kakeknya. Pokoknya adalah orang-orang yang sangat disegani, seperti Abu Talib umpamanya. Abu Talib itu orang yang disegani di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siksaan-siksaan yang menyakitkan memang sedikit agak terhina. Dia merasakan itu. Dia terhindar gitu maksudnya. Yang dirasakan oleh Nabi ada hal-hal yang lain pula, seperti Nabi diletakkan di pundaknya kotoran onta. Itu kan dulu sudah pernah kita sampaikan, Nabi dalam keadaan sujud, kemudian saat dia sujud itu ada yang meletakkan kotoran onta di pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang seperti itu dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam bentuk siksaan fisik nampaknya memang jangan coba-coba, kata Abu Talib. Jangan coba-coba kalian menyakiti anak keponakan kami. Dia adalah orang-orang yang akan terjaga terus dan dibela oleh Abu Talib. Maka Abu Talib ini sebenarnya punya jasa besar dalam dakwah Nabi itu. Cuma sayangnya beliau tidak sempat mengucapkan dua kalimat syahadat sampai akhir hayat dia. Diajak oleh Nabi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia tidak mau, karena masih mengikuti dan masih merasa malu dengan kawan-kawannya yang ada di sampingnya yang tetap ingin mempertahankan keyakinan lamanya. Nah, jadi keadaan yang sudah semakin memuncak itulah yang membuat Rasul sendiri berpikir agar mereka bisa pindah ke sebuah tempat di mana mereka aman untuk menjalankan keyakinan mereka. Yang menarik adalah menjelang hijrah ke Habasyah itu yang diturunkan ayatnya
oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi itu turun pada saat puncak intimidasi dan siksaan dirasakan oleh para sahabat menjelang mereka akan hijrah ke Habasyah itu di akhir tahun keempat dan di awal tahun kelima. Kalau kita baca surat Al-Kahfi itu ada beberapa kisah penting di dalamnya yang semakin mengokohkan imannya para sahabat. Kita tahu kan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ada pemuda, 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mendapatkan intimidasi dari raja yang hidup pada masa itu. Pada akhirnya ketujuh pemuda tadi itu lari dan bersembunyi di gua. Maka Al-Kahfi itu artinya adalah gua. Al-Kahf, lari dia ke dalam gua, bersembunyi dan akhirnya dia tertidur. Mereka tertidur, dikiranya tertidurnya hanya sehari atau setengah hari saja, karena mulai tidurnya di waktu pagi dan terbangunnya di waktu sore. Ketika matahari sore itu dia terbangun, dan mulainya tidur dulu di awal pagi. Dikiranya tidur hanya sehari saja, ternyata tidurnya adalah 309 tahun. Coba bayangkan tidur selama 309 tahun, tak makan, tak minum, bahkan dia tetap menjadi pemuda. Kalau biasanya kita hidup biasa 309 tahun kan sudah sangat tua, mungkin sudah sangat tua sekali. Ini enggak, bangun dan tetap menjadi seorang sebagai pemuda. Begitulah kalau Allah yang menghendaki. Nah, diturunkan surat Al-Kahfi ini, di dalamnya ada cerita, dan cerita itu pasti terjadi karena Allah yang menceritakannya untuk menambah kekuatan imannya para sahabat, bahwa keadaan yang dialami oleh mereka yang beriman kepada Rasul di hari itu ternyata keadaan yang juga dulu dialami oleh orang-orang yang sebelumnya. Rupanya memang kalau kita berada di atas kebenaran, dan itu tidak akan mulus, berada di atas kebenaran selalu saja mendapatkan ancaman dan intimidasi. Kira-kira sekarang masih seperti itu atau tidak? Artinya ketika kita ingin mempertahankan sebuah kebenaran, apakah akan mulus saja atau akan ada ancaman-ancaman yang akan dia hadapi? Apalagi zaman di kita hari ini nih, yang kebenaran sudah berbalik menjadi kebatilan, yang batil mau dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau ada orang yang menyuarakan kebenaran di tengah-tengah orang yang punya kepentingan dengan sebuah kebatilan, maka orang yang perjuangkan kebenaran ini akan mendapatkan ancaman, mungkin dipenjara, mungkin disiksa. Kenapa? Ada kepentingan mereka akan terusik oleh kebenaran yang mereka perjuangkan. Nah, jadi kisah Ashabul Kahfi yang ada dalam surat Al-Kahfi itu sendiri semakin menguatkan keyakinan mereka untuk bertahan di atas akidah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada gambaran, berarti ketika ada ancaman, tidak mengapa kalau kita mencari satu tempat di mana di situ kita bisa menjadi aman. Berarti kan Ashabul Kahfi pindah dari ancaman ke sebuah tempat di mana mereka di situ tersembunyi dan bisa terjaga keyakinannya. Ini logikanya sama. Sekarang mereka diancam di kota Mekah, terancam di kota Mekah,
Bagaimana cara agar mereka bisa tetap terpelihara? Maka berarti tidak mengapa kalau mereka pindah mencari satu wilayah di mana mereka di situ bisa aman. Dan disitulah Rasulullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di sana ada seorang raja la yuzlamu indahu ahadun, tidak dizalimi, tidak dianiaya seorang pun di sisi mereka. Nah, ini ayat ini turun sebelum hijrah. Al-Kahfi itu turun sebelum hijrah, maka surat Kahfi itu masuk dalam kategori surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah. Dalam Al-Kahfi itu juga ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi kan Nabi Musa pernah satu ketika dia merasa bahwa dialah yang paling alim, tapi Allah ingin memberitahukan bahwa nggak boleh kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kalau seandainya kita sudah memiliki banyak ilmu, jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling alim. Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, maka disuruhlah Nabi Musa itu untuk ketemu dengan seorang hamba Allah yang disebut-sebut namanya adalah Khidir. Ketemulah, karena Allah yang memerintahkan, ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Dicari, ternyata udah lewat. Dan dia merasa lapar, diminta kepada kawannya Yusha bin Nun, dia berdua yang berangkat, coba bawa makanan kita kemana? Mana makanan kita tadi? Sudah lapar nih, ayo kita makan. Ternyata makanan yang dibawa tadi ketika dia berhenti, kan dia bawa makanannya ikan tuh. Ikan yang menjadi bekal makanan dia itu melompat ke dalam laut dan lari. Ini lagi-lagi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa ikan yang menjadi bekal bisa lompat-lompat lagi? Maka kisah Qur'ani itu kalau datang dalam Al-Quran pasti benar. Jangan kita coba ukur nanti pakai akal kita. Kalau pakai diukur pakai akal kita, niscaya akan ada banyak kisah Quran yang akan kita tolak. Tapi wajib kita imani karena Allah yang menceritakan. Pas dibilang oleh Yusha bin Nun bahwa tadi ikan kita pergi, katanya. Itulah tempat yang kita cari itu. Ayo mundur lagi mencari tempat di mana tadi ikannya melompat ke dalam laut. Ternyata disitulah hamba Allah yang namanya Khidir itu ditemukan oleh Nabi Musa. Yang masyhur pada 3 peristiwa itu kan, dia menyeberang, kemudian sampannya dibocorkan, ketemu sama anak kecil, dibunuh oleh Nabi Khidir. Padahal anak kecil tentu berhak untuk hidup, dan satu kesalahan kalau kita menyakitinya, apalagi membunuhnya. Tapi Khidir melakukan itu. Khidir sebenarnya di awal memberikan syarat, boleh kamu ikut saya tapi sabar. Boleh ikut saya tapi harus tetap sabar, dengan cara jangan banyak bertanya. Tapi Nabi Musa setiap kali peristiwa aneh itu terjadi, dia bertanya, kok kamu bocorkan kapal yang sebagus itu? Satu, kata Khidir, kan syaratnya tidak, jangan bertanya. Minta maaf, dia maafkan saya, katanya, nanti saya tidak akan nanya lagi. Ternyata peristiwa yang kedua, anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir tanpa ada alasan apapun di pandangan Nabi Musa. Nabi Musa nanya lagi, kenapa kamu bunuh? 2, katanya, tadi janjinya kamu tidak bertanya. Kasih saya satu kesempatan lagi, kalau saya bertanya lagi nanti udah kita pisah. Ternyata peristiwa yang ketiga, mereka sudah kehausan, lapar, nggak ada makanan,
nggak ada masyarakat yang mau menjamu mereka, karena kebetulan masyarakatnya ada di situ, masyarakat yang pelit-pelit semua, tidak ada yang mau satu pun memberikan bantuan makanan apapun untuk dia berdua. Nabi Khidir menemukan satu rumah yang hampir roboh, lalu diperbaikilah rumah itu menjadi baik oleh Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, alangkah eloknya kalau seandainya kamu minta upah dari kerja kamu ini, biar kita bisa makan. Berarti sudah 3, nggak ada lagi maaf untuk kamu, kita berpisah karena kamu tidak bisa sabar dan tetap bertanya setiap ada peristiwa yang terjadi. Diceritakanlah, diberikan penjelasan oleh Nabi Khidir kenapa dia melakukan itu. Ternyata itulah hal-hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, tapi ada ilmunya pada Nabi Khidir. Nabi Khidir juga bukan karena semau dia, karena Nabi Khidir dia mengatakan ma fa'altu min amri, saya bukan membuat ini karena perintah saya ini, tapi ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah yang ada pada Nabi Musa dan Khidir, kenapa ini diturunkan sebelum mereka hijrah? Analisa para ahli sejarah. Pelajaran di sini diambil, hazil kisah tufidu anna az-zurufa la tajri wa la tuntiju hasab az-zahir daiman. Jadi dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa sesuatu yang kita lihat secara zahir, sesuatu yang kita alami secara zahir, tidak mesti nanti memang itu yang diinginkan, tapi ada kebalikannya yang ingin diberikan oleh Allah. Apa maksud itu semua? Dan itu sebuah isyarat, itu sebagai sebuah isyarat yang diyakini oleh mereka bahwa keadaan sulit yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat pada hari ini sebenarnya itu hanyalah proses untuk menuju keadaan sebaliknya. Berarti pada saatnya nanti mereka umat Islam justru akan menguasai dan justru akan bebas sebebas-bebasnya untuk mengamalkan Islam. Oke, sekarang mungkin mereka diintimidasi, oke, mereka sekarang mungkin diancam, disiksa, tapi itu hanyalah proses yang perlu dilewati untuk kemudian dia mendapatkan keadaan yang sebaliknya. Sampan bagus dibocorkan secara zahir dalam pikiran kita itu tidak baik, tapi ternyata menjadi baik karena kalau tidak itu dibocorkan oleh Nabi Khidir, maka sampan ini akan dirampas oleh seorang raja. Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di belakang mereka akan ada seorang raja yang akan merampas semua sampan-sampan itu kalau seandainya sampannya masih bagus. Mana yang lebih baik, tetap punya sampan tapi bocor dan itu bisa diperbaiki, atau tidak punya sampan sama sekali? Tentu punya sampan walaupun bocor kan bisa ditambal, tapi kalau sudah tidak ada, apa yang mau ditambal? Sampan yang sudah tidak ada. Begitu juga dengan membunuh anak. Ternyata anak kecil ini kalau dia tidak dibunuh, dialah yang akan merusak kehidupan orang tuanya nanti pada masa yang akan datang. Nanti ada kebalikan dari situasi. Nah, jadi pelajarannya di situ bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh orang-orang Islam, para sahabat yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya pada saat itu sesungguhnya adalah keadaan sebagai proses untuk menuju situasi yang sebaliknya, dan pada akhirnya
memang umat Islam berjaya di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, di dalam surat Al-Kahfi itu juga ada kisah Dzulqarnain. Ini 3 kisah inilah sebenarnya yang ketika diturunkan melalui surah Al-Kahfi itu membuat para sahabat benar-benar berada pada kekuatan iman. Jadi Dzulqarnain itu dimana dikatakan dari kisahnya Dzulqarnain itu tufidu annal arda lillahi yurithuha min ibadihi may yasha. Dari kisah itu dapat diambil satu pelajaran bahwa sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Bumi milik Allah. Jadi yang bumi itu bukan hanya Mekah saja, semua al-ard, semua bumi ini, wilayah manapun itu adalah milik Allah yang diwariskannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Wa annal falaha innama huwa fi sabilil iman dunal kufur. Dan sesungguhnya kemenangan itu hanyalah ada di jalan iman, bukan di jalan kekufuran. Oleh karena itu mereka berada di wilayah mana saja itu tidak ada masalah. Kalaupun bukan mereka di Mekah, tapi mereka pindah ke wilayah yang lain, maka juga tidak ada masalah. Diperkuat oleh turunnya surat Az-Zumar. Ada di antara ayatnya yang mengatakan lilladzina ahsanu fi hadzihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Bagi orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dia mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini wasi'ah, sangat luas. Memperkuat apa yang ada pada kisah Dzulqarnain tadi. Turun pula surat Az-Zumar, lengkap sudah penguat iman mereka. Kalau kita diintimidasi kita bisa pindah. Bumi ini semuanya adalah milik Allah, dan keadaan yang kita hadapi sekarang ini adalah proses untuk menuju keadaan yang sebaliknya. Dan mereka bersemangat. Setelah itulah mereka melakukan hijrah ke Habasyah. Ada 2 kali pelaksanaan hijrah ke Habasyah itu. Yang pertama sekali itu dalam bulan Rajab tahun ke-5, bulan Rajab tahun ke-5, di mana yang ikut berhijrah ketika itu dalam catatan sejarah itu belasan orang, belum dalam jumlah yang banyak, belasan orang. Walaupun catatan ahli sejarah bisa berbeda, ada yang bilang 12 orang, ada yang bilang 17 orang, dan di situ ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuannya ikut mereka hijrah. Dan hijrahnya ke Habasyah itu diam-diam agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Karena kalau diketahui itu pasti dicegat. Pergilah mereka diam-diam, dan mereka mendapatkan kapal untuk menyeberang ke sana dengan bayaran nisfu dinar, setengah dinar untuk menyeberang itu. Setelah mereka masuk kapal lalu menyeberang, ketika itu datanglah orang-orang Quraisy yang memang mencari mereka, tapi mereka tidak menemukan lagi orang itu karena kapalnya sudah berangkat. Berarti dari dulu sudah ada itu kan pelayaran seperti itu, menyeberang seperti itu, berarti sudah ada, karena mereka pindah dari satu tempat yang memang dari satu pulau yang diantarai oleh laut. Di antara yang ikut hijrah itu
itu ada yang namanya Abu Salamah wa zawjuhu Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah, Ummu Salamah istrinya, di mana nanti pada akhirnya Ummu Salamah ini menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia tidak lagi menjadi suami bagi Abu Salamah. Ada juga yang ikut Utsman ibn Maz'un, ini pamannya Rasul. Ada Mus'ab ibn Umair, ada Utsman ibn Affan, wa mar'atuhu Ruqayyah bintu Rasulillah. Jadi Utsman ibn Affan ikut dalam hijrah ke Habasyah bersama putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Utsman kan menikahi dua anak Nabi kan, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Maka disebutlah Utsman itu dengan Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Zunnurain yang dimaksud adalah yang karena dia menikah dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja bukan dalam waktu yang sama, meninggal ini lalu kemudian nikah dengan yang berikutnya. Bahkan ada sebuah ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Utsman ibn Affan dengan Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah? Innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillahi ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Sesungguhnya keduanya, Utsman dan Ruqayyah, itu awwalu baitin, keluarga pertama, hajara fi sabilillah, yang hijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim ke dulu juga disuruh hijrah kan? Hijrah dari Palestina menuju Mekah, di mana Mekah tidak ada siapa-siapa. Lut juga bersama keluarganya disuruh untuk berhijrah di jalan Allah. Dan setelah itu yang hijrah dalam bentuk keluarga seperti itu, kata Rasul, adalah Utsman dengan Ruqayyah. Awwalu baitin hajara, keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Keberadaan mereka di Habasyah itu tidak lama, hanya hitungan bulan, 2 bulan saja, karena dikatakan di bulan Syawal mereka kembali lagi. Apa penyebab mereka kembali? Sampailah isu kepada mereka bahwa orang Mekah itu semuanya sudah menerima Islam. Sampai isu itu pada mereka. Kalau sudah menerima Islam ya kita ngapain lagi di sini? Akhirnya mereka pulang. Ternyata sampai mereka kembali ke Mekah, isu itu tidak benar. Rupanya itu hanyalah berita-berita bohong yang disebarkan agar mempengaruhi keberadaan mereka di sana dan untuk kembali lagi. Beginilah bahayanya hoax. Berarti kan hoax itu kan, itu berita bohong yang disebarkan yang bisa merubah cara pikir dan mindset kita kan. Awalnya dia di sana aman-aman aja, sampai berita kepada mereka bahwa orang-orang Makkah semuanya sudah menerima dakwah Nabi. Tentu mereka mulai berpikir, oh kalau begitu kita harus pulang mereka. Ternyata sampai di Mekah, apa yang didengar tidak sesuai dengan kenyataan. Rupanya mereka sengaja diberitakan seperti itu agar mereka kembali dan agar mendapatkan siksaan kembali. Diam-diam mereka balik bersembunyi, atau ada yang memang diam-diam mencoba untuk mendapatkan suaka atau perlindungan dari orang-orang Quraisy. Diam-diam dia, kalau tidak mendapatkan perlindungan seperti itu, jangan-jangan mereka akan mendapatkan intimidasi yang
yang lebih besar. Dalam catatan sejarah ada dalam buku ini, ada beberapa riwayat yang menceritakan kenapa mereka pulang. Di antaranya ada yang itu tadi itu, ada yang mereka mendengar bahwa sesungguhnya umat Islam itu sudah banyak yang menerima. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka kembali ke Mekah karena mendengar bahwa Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Berarti pengaruhnya besar itu kan, masuk Islamnya Umar itu bagi kehidupan umat Islam yang lain, merasa mendapatkan apa namanya itu, kekuatan dengan masuknya Islam. Ada lagi di antara riwayat yang mengatakan, dan itu ditolak riwayat itu oleh para ulama karena itu riwayat yang batil, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya sudah terjadi kesepakatan antara Nabi dengan orang-orang jahiliyah, antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan petinggi-petinggi Quraisy itu, di mana antara Nabi Muhammad dengan mereka dan orang-orang Quraisy itu sudah punya satu kesepakatan untuk saling saling menghormati Tuhan mereka, atau saling sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sekali menyembah Tuhannya orang-orang Quraisy, sekali lagi nanti menyembah Allah oleh orang-orang Quraisy. Sampai kepada mereka berita itu yang membuat mereka ingin pulang. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa sesungguhnya kisah yang mengatakan itu adalah sebuah kisah yang batil, tidak diterima, karena tak akan pernah Nabi Muhammad SAW bisa untuk melakukan kesepakatan seperti itu. Bahkan ketika ada penawaran seperti itu, yang turun adalah kul ya ayyuhal kafirun, kan? Nah, tidak mungkin Nabi melakukan kesepakatan seperti itu. Pada akhirnya, karena ternyata yang beredar itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, pada akhirnya terjadi pula hijrah untuk yang kedua kalinya dengan tujuan yang sama, yaitu Habasyah. Maka dalam catatan sejarah Nabi, hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Yang pertama tadi dalam jumlah belasan orang, sedangkan pada hijrah yang kedua ini yang juga tujuannya adalah Habasyah, itu sudah dilakukan oleh jumlah orang yang lebih banyak, itu sudah puluhan. Bahkan ada yang mengatakan jumlah mereka itu lebih 80 orang, lebih 80 orang, dan diantaranya juga ada kaum perempuan yang ikut untuk berhijrah. Dikatakan yang perempuannya kira-kira asyrina imra'ah, kira-kira 20 perempuan. Tapi untuk angka dalam catatan sejarah kadang bisa berbeda, tapi perbedaannya ya tidak jauh-jauh angkanya itu. Ada yang mengatakan bahwa yang perempuan itu kira-kira 20 orang, ada yang mengatakan kalau menurut Ibnul Qayyim itu tis'a asyarata imra'ah, 19 orang, dan yang ikut secara keseluruhan itu lebih kurang samanina rajulan, untuk 80 laki-laki dan ditambah laki-laki dan perempuan sebanyak 80 orang lebih. Baik, waktu Isya sudah masuk. Karena pada hijrah yang kedua ini ada langkah-langkah yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ada utusan orang jahiliyah itu, orang Quraisy, jahiliyah itu, ada utusan mereka yang datang ke Habasyah itu
yang dipimpin oleh Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini adalah orang yang terkenal juga di kalangan jahiliyah ketika itu, yang disegani juga, dan dia jago dalam melobi. Dia datang untuk melobi Raja Najasyi itu agar mereka dikembalikan. Ayo kembalikan itu kepada kami. Itu adalah orang-orang yang menghina agama kamu, mereka adalah orang-orang begini. Ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Dikumpulkanlah orang-orang itu oleh Raja Najasyi. Ditanya, apa agama yang kalian bawa itu? Seperti apa ajarannya? Dikatakanlah, kami disuruh untuk menyembah, hanya menyembah Allah saja. Kami diminta untuk membantu orang fakir miskin, untuk menolong orang yang susah. Kata raja itu, kalau gitu baik agama kalian tuh, karena dia orang baik juga, karena agamanya juga menyuruh hal yang seperti itu. Kata Amr ibn al-As, coba tanya tentang Isa, apa keyakinan mereka? Jangan-jangan mereka menghina Isa sebagai nabi kalian. Ditanyalah oleh raja tadi, bagaimana menurut kalian Nabi Isa? Dijawabnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa adalah Ruhullah. Isa itu adalah anaknya Maryam, seorang wanita yang taat dan salehah. Ternyata yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, karena yang maju ketika itu Ja'far bin Abi Thalib, itu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada pada Taurat mereka. Pada Taurat yang belum terjadi penyimpangan. Jadi Taurat yang asli itu, yang belum menyimpang itu tidak ada yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran. Itu pula yang dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib. Oh, kalau begitu sama nih keyakinan kita, katanya. Kata Raja Najasyi, nggak ada bedanya antara keyakinan saya dengan keyakinan kalian, dan saya tidak akan serahkan dia kepada kamu. Akhirnya mereka tetap aman berada di Habasya. Maka gagallah Amr ibn al-As dengan diplomasinya untuk mengajak dan mengembalikan mereka pulang ke kota Mekah. Nah, pada akhirnya tinggallah mereka di sana, dan ini dalam waktu yang agak lama, untuk kemudian nanti mereka kembali lagi ke kota Mekah. Barangkali ini mungkin yang bisa kita sampaikan, karena waktu insya Allah nanti kita sambung, kita coba lihat pelajaran-pelajarannya, dan juga terkait dengan apakah Najasyi itu sebagai seorang raja yang Islam, yang Muslim, atau tetap berada dalam keyakinannya sebagai ahlul kitab, karena ada riwayat yang menceritakan itu. Sampai di sini mudah-mudahan ada yang ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga iman kita senantiasa kokoh dengan belajar sejarah, sebagaimana kokohnya iman para sahabat dulu ketika mereka menghadapi berbagai macam rintangan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.